Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minun lan taqwana sunnikum. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita tentang keluarga sakinah. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah dua akar masalah dalam keluarga. Jadi begini, banyak sekali orang yang menikah tidak menyadari bahwa ada persoalan-persoalan yang sebenarnya hanya berakar pada dua hal saja. Kalau kita memahami persoalan ini, insya Allah kita bisa meminimalkan masalah-masalah yang ada di dalam keluarga karena akarnya sudah ketemu. Banyak orang yang menikah punya masalah tapi tidak mengerti persoalan ini sebenarnya akarnya di mana. Misalnya seperti kemarin ada sepasang suami istri yang menemui saya, sudah menikah selama 37 tahun. Anda bisa bayangkan 37 tahun yang berakhir dengan dramatis karena akhirnya si istri memilih untuk berpisah. Jadi Anda bisa bayangkan perjalanan 37 tahun itu berakhir dengan perpisahan. Singkat cerita, si suami selingkuh. Nah, kemudian si istri mengatakan, kalau suami saya berhenti dari selingkuhnya, saya akan melanjutkan pernikahan bersama dia. Jadi saya tidak akan jadi berpisah. Setelah dialog panjang, akhirnya saya katakan, Bu, jujur saya tidak menjamin kalaupun Bapak berhenti selingkuh, maka pernikahan Anda akan bahagia. Kenapa, Ustaz? Ya karena dari yang Anda ceritakan tadi, persoalannya bukan berakhir pada perselingkuhan. Tapi akarnya adalah suami tidak bisa mimpin keluarga. Jadi selama 37 tahun ternyata suami tidak menafkahi istri. Kemudian egois, hanya memikirkan diri sendiri. Emosional, gampang sekali marah. Saking seringnya marah sampai anak-anak tidak dekat dengan bapaknya. Bahkan untuk kasus ini si anaklah yang menyuruh ibu agar menggugat cerai. Mereka tidak kuat melihat ibunya diperlakukan oleh bapak dengan tidak manusiawi itu. Jadi saya bilang kalau nanti bapak berhenti berselingkuh dengan perempuan itu, tetap saja dia tidak bisa memimpin keluarga. Dia tetap nggak bisa menahan emosi. Dia tetap saja tidak bekerja menafkahi keluarga dan macam-macam. Hanya mengurangi rasa sakit, tapi intinya rumah tangganya tetap bermasalah. Ada juga orang yang suaminya selingkuh dengan teman satu kantor. Kemudian si istri meminta kepada pimpinan agar suaminya dipecat. Saya bilang, Bu, akar persoalannya bukan di situ. Kalau nanti dipecat pun, sekarang dia berhubungan dengan perempuan itu gampang. Nggak harus satu kantor untuk tetap berhubungan. Wong sekarang handphone itu tetap bisa dipakai kok. Tapi kalaupun setelah dipecat dari kantor, Bapak pindah ke tempat kerja yang lain, tidak ketemu dengan perempuan itu, maka bisa jadi Bapak akan tergoda oleh perempuan yang lain. Karena persoalannya bukan karena perselingkuhan itu, tapi persoalannya Bapak memang tidak tahan digoda gitu loh. Jadi nanti dimanapun dia berada, kalau digoda perempuan dia ngelayani, ngeladeni, ya tetap saja akan terjadi perselingkuhan bukan dengan perempuan tapi dengan perempuan yang lain. Ya persoalannya apa?
persoalan utamanya adalah Bapak tidak bisa menahan godaan. Bukan Bapak harus dikeluarkan dari kantor agar tidak bertemu dengan perempuan itu. Jadi banyak orang yang punya masalah rumah tangga itu menentukan akar masalahnya apa itu nggak ketemu. Jadi mereka sudah berjuang, sekarang suami sudah nggak kerja, sekarang berat gitu ya karena secara ekonomi turun. Memang suami tidak berhubungan dengan perempuan teman kantornya itu, tapi dia berhubungan dengan perempuan lain. Jadi usaha ibu ini untuk mengeluarkan suami dari kantor kan tidak menyelesaikan masalah sebenarnya gitu loh. Maka hari ini kita akan bicara ada akar-akar persoalan rumah tangga yang sangat fundamental. Untuk yang sudah menikah nanti mungkin menemukan jawaban. Bagi yang belum berarti Anda sebelum menikah sudah mengerti ini di bagian-bagian mana nih saya harus mempersiapkan diri gitu. Oke. Nah, ada di antara akar ini yang saya menyebutnya sebagai bahasa laten, bahaya laten. Dulu waktu saya sekolah, saya mendengar kata bahaya laten itu dari guru sejarah. Waktu itu guru sejarah mengatakan kalau di Indonesia ini PKI itu sudah dinyatakan sebagai partai terlarang, sudah dibubarkan, kemudian anggotanya sudah ditangkapi dan dipenjara. Secara hukum sudah selesai. Tapi dia bahaya laten, kata guru sejarah saya. Artinya bahaya laten itu bahayanya tidak terlihat, tidak tampak, tersembunyi, tapi potensinya suatu saat bisa muncul. Jadi bahaya yang tidak nampak di permukaan tapi dia punya potensi muncul ternyata namanya bahaya laten. Nah banyak orang yang menikah dari awal pernikahan itu sebenarnya dia membawa bahaya laten. Tidak tampak, tidak tersembunyi. Sehingga orang mengira pernikahannya baik-baik saja. Tapi akhirnya setelah sekian lama dijalani mereka tidak sanggup bertahan akhirnya bercerai. Termasuk tadi 37 tahun. 37 tahun menikahnya memilih bercerai. Ini kan bahaya laten. Nah yang saya sebut dengan bahaya laten itu adalah perbedaan visi dalam pernikahan. Jadi kalau Anda menikah, Anda harus memiliki visi yang sama dengan pasangan Anda. Visi adalah cita-cita jangka panjang yang ingin diraih. Itu harus sama. Karena dalam pernikahan ini kan tidak untuk 1 hari 1 tahun, tapi bertahun-tahun. Bahkan normalnya orang kalau nikah itu pengennya seumur hidup, tidak terjadi perceraian. Nah sepanjang perjalanan itu nanti akan terjadi banyak perubahan. Suami Anda yang dulunya orang desa, bukan siapa-siapa, sekarang mungkin diangkat jadi kepala desa atau jadi camat atau jadi pejabat atau jadi pegawai. Dulu suami Anda orangnya ekonominya pas-pasan, mungkin setelah 10 tahun menikah jadi kaya raya, sangat mungkin. Ya, istri Anda dulu mungkin perempuan desa lugu, kemudian sekarang dia ngajar di sekolah, tiba-tiba 5 tahun kemudian jadi kepala sekolah karena punya anak buah, sekarang di rumah jadi meremehkan suami. Bisa jadi terjadi seperti itu. Belum lagi nanti ada faktor-faktor namanya fluktuasi iman. Dulu waktu awal-awal nikah masih suka ngaji, diingatkan agama bisa, tapi setelah sekian menikah, sekian tahun dia agak susah diingatkan karena dia merasa sudah pinter. Jadi kalau dinasehati malah menasehati yang menasehati. Ayo. Bisa nggak? Jadi orang yang menikah itu rata-rata tidak punya visi, tidak punya cita-cita jangka panjang. Jadi laki-laki menikahi perempuan itu ya karena melihat dia cantik, manis. Kalau bahasa Solo patut dijak jagong gitu loh. Ya udah dipilih. Seorang perempuan itu menerima laki-laki jadi suaminya ya karena tampan, mapan gitu loh. Bahkan saya ketemu di Solo itu banyak perempuan-perempuan yang pakai jilbab ikut pengajian itu suaminya nggak sholat, itu banyak. Kok bisa? Karena dulu waktu nikah itu tidak mempersoalkan sholat atau tidak sholat, yang penting dia dilihat mapan, kemudian sudah punya penghasilan, ya udah mau jadi istri. Padahal saya mau bicara dulu tentang laki-laki hebat, namanya Nuh dan Lut. Kenapa laki-laki hebat? Karena beliau adalah nabi-nabi Allah. Jelas siapapun laki-laki yang dipilih Allah menjadi nabi itu bukan orang sembarangan. Nabi itu adalah laki-laki pilihan. Tampan, gagah, bangsawan, tokoh masyarakat, orang berpengaruh dan bisa menyampaikan konsep abstrak. Pinter ngomong. Kenapa? Karena nanti jadi nabi itu meyakinkan kepada umatnya untuk meyakini akhirat. Akhirat itu kan sesuatu yang abstrak.
Coba, ketika para sahabat bertanya kepada Rasul tentang definisi surga, jawabannya apa? Ma'inun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara 'alal qalbil bashar. Surga itu apa sih Rasulullah? Surga itu adalah tempat di mana kemerduan suaranya belum pernah didengar oleh telinga manusia, keindahan pemandangannya belum pernah dilihat oleh mata manusia, kenikmatannya belum pernah terbayangkan dalam pikiran manusia. Anda suruh percaya bahwa itu ada. Tentu tidak semua orang bisa menjelaskan dan mendeskripsikannya dengan baik. Maka Nabi jelas orang-orang pilihan karena mereka harus bisa mengkomunikasikan konsep abstrak ini. Karena meskipun dia tidak bisa dijangkau oleh akal, ya, oleh panca indera manusia, telinga tidak bisa mendengarkannya, belum pernah mendengarkannya, mata belum pernah melihatnya, akal belum pernah membayangkannya, tetapi dia ada, tapi dia bisa dipercaya. Dan para nabi harus bisa meyakinkan orang-orang untuk bisa meyakini konsep ini. Maka ini kan pekerjaan berat. Jadi secara umum nabi adalah orang-orang pilihan. Titik. Yang menjadi masalah adalah nabi-nabi ini adalah laki-laki normal yang mereka pada saat mengalami kematangan seksual, mereka tetap membutuhkan pendamping hidup. Agama kita bukan agama yang mengajarkan selibat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak menikah. Itu enggak. Semua nabi itu menikah. Gitu loh. Karena itu maka mereka akhirnya menikah dengan perempuan-perempuan yang mereka pilih dengan status belum menjadi nabi. Di Muhammad menikah dengan Khadijah itu belum diangkat menjadi nabi. Umur beliau 25 tahun ketika menikah. Nanti jadi nabi umur 40 tahun. Demikian juga Nuh dan Lut. Sebenarnya perempuan-perempuan yang mereka pilih adalah perempuan-perempuan yang sekufu, selevel dengan status mereka sebagai pemuda tampan, gagah, bangsawan, tokoh masyarakat, orang berpengaruh, pinter berdakwah atau pinter menyampaikan gagasan-gagasan abstrak itu tadi. Perempuan yang mereka pilih itu selevel sebenarnya. Dan pernikahan mereka bahagia. Pernikahan mereka bahagia. Jadi ketika Muhammad itu menikah Khadijah itu selevel. Kalau Anda membaca buku sejarah, orang-orang pada waktu itu ketika mengetahui bahwa akhirnya Khadijah menikah dengan Muhammad, mereka berkomentar bahwa memang yang pantas menjadi suami Khadijah adalah Muhammad. Jadi kalau Anda terganggu dengan informasi sejarah, bukankah Khadijah itu 15 tahun lebih tua dari Muhammad? Itu di dalam KTP, di atas kertas. Kalau Anda ketemu langsung dengan Khadijah pada waktu itu, Anda tidak menduga kalau dia 15 tahun lebih tua. Kemarin baru berapa 2-3 bulan yang lalu saya didatangi sepasang calon suami istri. Itu mereka janda, yang perempuan, yang laki-laki duda. Mereka mengatakan, Ustadz kami mau menikah dan ini calon suami saya. Tapi sampai hari ini memang keluarga besar calon suami saya tidak setuju. Kenapa Bu? Karena saya lebih tua 7 tahun. Pada waktu itu saya kaget, karena apa? Kalau ibu ini tidak cerita dia lebih tua 7 tahun, sebenarnya dia tidak terlihat lebih tua. Dia kerjanya desainer pakaian, kantornya besar, ruangannya ber-AC, perawatannya cukup. Jadi terlihat di mata saya dia tidak lebih tua, 7 tahun dari calon suaminya sebenarnya. Saya bilang, Bu, makanya kalau kemana-mana nanti nggak usah bawa KTP, sehingga orang tidak tahu bahwa Anda lebih tua 7 tahun. Jadi begini maksud saya, Khadijah itu adalah perempuan paling kaya di Jazirah Hijaz. Usahanya milik sendiri. Ada 7 orang paling kaya di Hijaz, tapi yang lain laki-laki, yang perempuan hanya Khadijah. Jadi Khadijah perempuan paling kaya pada saat itu. Dalam posisi orang paling kaya, Khadijah mendapatkan pelayanan dan perawatan kelas 1. Jadi nanti kalau Khadijah itu punya ekspedisi dagang ke Suriah, nanti mereka jualan di Suriah, pulangnya kulaan dari Suriah. Bawa makanan-makanan dari Suriah, bawa baju dari Suriah, bawa krim dari Rusia, bawa buah-buahan dari Rusia. Jadi sampai di Mekah nanti bajunya Khadijah baju dari Suriah. Yang tetangga kanan kirinya nggak punya. Buah yang dia makan buah dari Suriah. Tetangga kanan kirinya nggak makan itu. Bajunya bagus-bagus dari Suriah. Yang tetangga kanannya nggak punya itu.
Sehingga pada saat itu ketika Anda bertemu dengan Khadijah, dia tidak terlihat 15 tahun lebih tua, tidak. Makanya kalau jalan sama Muhammad ya cocok gitu loh. Nggak usah jauh-jauh deh ke zaman 1500 tahun yang lalu, kejauhan. Sekarang saja, sekarang. Anda akan menemukan artis-artis yang usianya sudah tua tetapi kelihatan masih muda karena perawatan. Serumnya dari biji emas. Glowing. Jadi ada artis itu umurnya sudah 40 tahun tapi kayak 20 tahun, Pak. Tapi tetangga Anda umurnya 20 tahun kayak 40 tahun karena selain kurang perawatan juga banyak beban kehidupan. Hari ini kan Anda menemukan toh artis-artis yang suka tampil di televisi, istri-istri pejabat yang uangnya banyak itu kan kalau Anda ketemu kan dia tetap kelihatan lebih muda. Jadi kalau ada bapak-bapak yang mengeluh istrinya kurang cantik, sebenarnya adalah kurang biaya perawatan, gitu loh maksud saya, gitu. Jadi nanti kalau Anda dibilangi bapakku kok saiki ketok tua to Bu. Oh, oke Pak, aku tua sejak dadi bojomu, ngono. Dulu waktu aku masih muda cantik, nyatanya bapakku melarang aku menikah dengan kamu, kamu tetap nekat kok. Berarti kan aku menarik bagimu. Jadi sejak jadi istrimu ternyata nggak ada biaya perawatan, adanya beban kehidupan, gitu loh. Jadi kalau nanti Anda disalahkan kurang cantik, minta aja. Coba aku kasih 2 juta sebulan untuk perawatan tok. Kalau nggak cantik uang dikembalikan, gitu aja. Gitu sebenarnya. Bukti bahwa pernikahan Muhammad, Nuh dan Lut ini baik-baik saja dan bahagia adalah hadirnya anak-anak dalam pernikahan itu. Anda tahu sendiri, Muhammad menikah dengan Khadijah dan kemudian mendapatkan 6 orang anak, 4 perempuan dan 2 orang laki-laki, Qasim dan Thayyib. Sementara yang perempuan Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Fatimah. Nuh juga bahagia dengan pernikahannya. Dia mendapatkan 4 orang putra dari pernikahan itu. Lot juga bahagia dengan pernikahannya. Dia punya 2 orang putri dari pernikahan itu. Jadi pernikahan mereka baik-baik saja. Tapi ini pernikahan terjadi sebelum mereka diangkat menjadi nabi. Nah, rumah tangga yang baik-baik saja ini kemudian muncul konflik yang tadi. Bahaya latennya muncul. Munculnya masalah dalam pernikahan Nuh dan Lut adalah ketika Nuh dan Lut diangkat Allah menjadi nabi. Coba Anda bisa lihat surat At-Tahrim ayat 10. Dzaraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhonatahuma. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Mereka berdua berada dalam pengawasan 2 hamba kami yang soleh dan mereka berdua mengkhianatinya. Jadi di situ ada kalimat fakhonatahuma dan istri-istri ini mengkhianati suami mereka. Maaf, selama ini banyak orang yang salah paham mengenai kisah Nuh dan Lut itu. Jadi mereka membayangkan isinya Nuh dan Lut adalah perempuan-perempuan nggak bener, selingkuh, mabuk atau judi. Sehingga ada bapak-bapak pengajian kalau ditanya Pak istrinya nggak ikut, enggak Ustaz istrinya nggak suka pengajian, sukanya nonton drama Korea. Saya diuji Allah dengan istri seperti Nabi Lut itu. Padahal ceritanya nggak kayak gitu. Coba Anda nanti lihat tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini. Anda akan menemukan pernyataan dari Imam Ibnu Abbas. Beliau ketika menjelaskan kata fakhonatahuma, istri ini mengkhianati suaminya. Ibnu Abbas mengatakan ma zanata. Mereka tidak berzina. Tidak berzina. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan ma baghat imra'atu nabiyyin qattu. Innama kanat khiyanatuhuma fid-din. Mabagot imra'atu nabiyyin qattu, tidak ada seorang istri nabi pun yang cacat moral. Tidak ada seorang istri nabi pun yang cacat moral.
Mereka adalah orang terpandang, laki-laki yang jadi nabi ini orang terpandang. Ketika dia memilih istri juga istri yang terpandang di mata masyarakat. Tidak ada satu istri pun yang cacat moral, kata Ibnu Abbas. Innama khiyanatuhuma fidin, sesungguhnya pengkhianatan kedua istri ini adalah dalam masalah agama. Jadi selama suaminya belum jadi agama, rumah tangga mereka baik-baik saja. Begitu suaminya menjadi nabi, rumah tangganya bermasalah. Kenapa? Karena istri ini tidak beriman, tidak percaya kalau suaminya sekarang sudah menjadi nabi. Disitulah masalah mulai muncul. Dalam kasus Nuh, kesalahan istri Nuh yang dikategori mengkhianati suaminya itu kalau saya simpulkan ada 4. 1, dia tidak beriman, tidak percaya kalau suaminya sekarang jadi nabi. Yang kedua, dia bahkan meyakini kalau suaminya sudah menjadi gila, annahu majnunun. Yang ketiga, dia memberitahukan kepada pembesar masyarakat apa saja rahasia atau ajaran suaminya. Dan yang keempat, dia memberitahukan siapa saja yang menjadi pengikutnya Nuh. Jadi kalau saya deskripsikan dengan bahasa sekarang begini Pak, muncul ada beberapa kelompok pengajian yang meresahkan masyarakat karena ajarannya berbeda dengan apa yang selama ini kita yakini. Misalnya Anda ikut pengajiannya Ahmad Musodeh, sholat pakai bahasa Indonesia, kan bikin resah. Atau Anda ikut pengajiannya Lia Eden yang mengaku sebagai titisan malaikat Jibril, kan meresahkan. Bisa-bisanya malaikat Jibril menitis pada perempuan, sudah gitu nggak cantik lagi gitu. Ini membuat resah. Aku yang kono pengajiannya sholat langsung mudeng karena pakai bahasa Indonesia, kan jadi bingung jenengan. Nah pada zaman itu, pada zaman Nuh, masyarakat juga resah karena Nuh ini kan bergerak untuk mendakwahkan kenabiannya, dan ini membuat masyarakat jadi resah karena apa yang diajarkan Nuh berbeda dengan selama ini yang mereka yakini. Bayangkan kalau pada waktu itu sudah ada stasiun televisi, kemudian istrinya Nuh itu diundang ke studio, diwawancarai. Ibu, sekarang kan kita sedang mengalami saat-saat di mana masyarakat itu sedang ribut, menjadi resah karena muncul sebuah aliran yang aneh. Maka kami mengundang ibu di studio ini untuk menjelaskan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi. Ibu jadi narasumber, ibu bisa cerita? Bisa. Terus yakin nanti informasi bermanfaat? Yakin. Kenapa? Saya istrinya. Saya aja tidak percaya kok kalau suami saya itu nabi. Saya bahkan menganggap dia gila kok. Coba bayangkan, salah satu ajarannya suami saya itu kita suruh bangun kapal di tengah kemarau panjang. Untuk minum saja mungkin nggak ada airnya. Ini malah mau bikin kapal besar, itu nanti akan berlayar pakai apa? Wong saya pernah ngisi pengajian itu di kepulauan kecil, Kepulauan Kangean. Itu saya harus naik kapal kecil dulu sampai ke tengah, baru nanti naik kapal besar, karena kapal besar nggak bisa sandar karena airnya kurang. Udah saya kira suami saya gila ya, suruh bangun kapal di tengah mulut sengkang seperti itu. Tapi udah suami saya gila kayak gitu, ternyata ada pengikutnya loh. Sebutkan namanya, Ahmad, Bambang, Chandra, Dedi, Eko, sebutkan nama satu-satu. Jadi informasi ini berguna bagi masyarakat. Jadi di mata masyarakat, istrinya Nuh itu bukan yang berselingkuh, yang berjudi, yang mabuk, bukan. Tapi apa? Pemberi informasi tentang adanya kelompok sesat. Jadi di mata masyarakat dia tetap perempuan terhormat. Paham ceritanya? Dalam kasus Lot itu fenomena LGBT, laki-laki suka laki-laki, itu kan pertama kali di dunia ini muncul pada zamannya Lot. Dan istrinya tidak menolak itu.
Biar saja Thomas, mas laki-laki suka laki-laki, yang penting kan bukan keluarga kita. Pada suatu hari Lot itu kan kedatangan tamu. Lot ini kan ternyata keponakannya Ibrahim. Jadi bapaknya Lot itu kakaknya Ibrahim. Nah kemudian malaikat menampakkan diri dalam wujud manusia, datang bertamu ke rumahnya Ibrahim. Setelah selesai baru ke rumahnya Lot. Nah pada saat bertamu ke rumahnya Lot itu, si istri menemukan tamunya adalah orang yang super duper ganteng. Drama Korea kalah. Dalam salah satu kitab disebutkan istrinya melihat tamu ini mengatakan, saya belum pernah melihat manusia setampan itu. Karena ini wajah langit. Akhirnya istri Lot itu keluar ke tempat tetangga untuk beli garam, untuk masak, untuk disajikan kepada tamu. Dan tetangganya heran, kemarin kan sudah beli garam, kenapa beli lagi? Suka yang asin-asin ya? Enggak, garam yang di rumah tidak cukup karena saya kedatangan tamu. Nah dari situ kemudian cerita, tamunya ganteng banget, dan itu kemudian menyebar dari mulut ke mulut. Maaf, laki-laki yang suka laki-laki itu kalau lihat laki-laki ganteng kan bisa natap tiang listrik toh. Makanya yang menjadi informasi penting, di rumahku ada laki-laki super ganteng, itu bagi mereka informasi penting. Kayak anak-anak ABG lihat artis gitu loh. Akhirnya dia mengatakan, datanglah ke rumah suamiku, kemudian minta agar dia mengeluarkan tamunya itu. Jadi informasi tentang kedatangan tamu di rumahnya Lot itu datang dari orang dalam rumah istrinya. Betul, mereka berbondong-bondong ke rumahnya Lot untuk minta tamu itu dikeluarkan. Jadi di mata masyarakat, istrinya Lot itu bukan perempuan yang cacat moral karena selingkuh, karena mabuk, tetapi perempuan yang kalau bahasa sekarang memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Bukankah orang sekarang yang menuntut diizinkannya LGBT kan mereka mengatakan itu hak dia, hak asasi dia, maka disebut sebagai pejuang hak asasi. Jadi tidak ada yang salah dalam keluarga Nuh dan Lot dalam masalah moral. Seolah-olah kalau istrinya Nuh dan Lot itu berzina, kemudian mabuk, kemudian berjudi, berarti Nuh dan Lot salah milih perempuan sebagai istri. Tapi kalau persoalannya mereka tidak beriman kepada suaminya, kan bukan murni salah Nuh dan Lot. Allah tidak memberi hidayah. Karena dalam kasus Muhammad, betul, Khadijah mengimani Rasulullah, tapi Abu Thalib yang mendukung perjuangan dakwah Rasul kan ternyata tidak beriman juga, karena Allah tidak memberikan hidayah. Jadi dengan cerita seperti Nuh dan Lot itu tidak sepenuhnya bersalah kalau istri-istrinya tidak beriman, karena itu urusan Allah soal hidayah. Tapi kalau sampai istrinya selingkuh, berarti Nuh itu salah milih perempuan jadi istri gitu loh. Tapi ternyata tidak. Kata Ibnu Abbas, mazanata, mereka tidak berzina kok. Mereka cuma tidak mengimani suaminya, tapi karena tidak beriman itu semuanya menjadi berubah. Kenapa? Karena sekarang Nuh dan Lot itu mulai membicarakan surga neraka kepada keluarganya. Yuk kita membangun keluarga agar masuk surga. Kemarin kan ketika belum jadi nabi kan tidak pernah membahas itu. Kamu jangan melakukan perbuatan ini dilarang oleh Allah. Kemudian kamu lakukan ini diperintah Allah. Lah istri ini kan tidak beriman, maka informasi itu kan di telinga mereka jadi aneh. Saya nggak percaya kalau saya disuruh begini-begini. Disitulah kemudian rumah tangga ini menjadi bermasalah karena orang yang beriman kepada akhirat dan orang yang tidak beriman kepada akhirat itu akan mengalami perbedaan visi. Coba Anda perhatikan surat At-Taghabun ayat 2. Huwallazi khalaqakum. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Faminkum kafir wa minkum mu'min. Maka ada di antara kalian nanti yang beriman dan ada di antara kalian yang kafir. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah akan melihat apa yang kamu lakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia dalam dunia ini sebenarnya cuma ada dua. Perilaku mukmin dan perilaku kafir. Jadi ketika manusia mendapatkan informasi kamu ada di muka bumi, ada yang menciptakan lo namanya Allah, itu manusia terbelah menjadi dua kelompok. Sekelompok manusia kafir tidak menolak itu.
Mereka menciptakan teori Darwin bahwa manusia dulu dari kera yang malu punya bulu banyak dicabuti satu-satu sampai mulus jadi manusia gitu. Sebagian beriman. Nah, apa yang kamu wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah akan melihat apa yang kamu lakukan. Jadi yang lakukan manusia itu adalah produk turunan dari dia beriman atau dia kafir. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Baqarah 212 dikatakan Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Ditampakkan indah di mata orang-orang kafir itu kehidupan dunia ini, sedangkan mereka akan mencela orang-orang yang beriman. Jadi intinya begini, visi hidup manusia itu ternyata adanya cuma dua, visi kafir dan visi mukmin. Visi kafir adalah menikmati dunia, hidup untuk hari ini, kalau tidak sekarang kapan lagi. Jadi apa-apa harus sekarang. Visinya orang beriman itu sukses di akhirat, masuk surga. Sekarang nggak apa-apa, yang penting di akhirat lebih baik keadaannya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dua kelompok ini sebenarnya sama-sama takut mati, sama-sama takut mati. Innal mautal ladzi tafiruna minhu. Kematian yang kalian selalu lari dari kematian itu, tapi dengan alasan yang berbeda. Orang kafir takut mati karena kalau sudah mati berarti berakhirlah dia menikmati dunia. Capek-capek kerja, capek-capek bangun rumah, capek-capek beli mobil, capek-capek bangun taman, bangun kolam renang, kalau mati siapa yang menikmati? Maka orang-orang kafir takut mati karena dengan mati berarti selesailah mereka menikmati dunia. Sedangkan orang beriman takut mati karena khawatir amal yang mereka kumpulkan belum cukup. Bedanya di situ. Maka yang dianggap baik oleh orang beriman adalah memperbanyak amal soleh karena pengen sukses di akhirat. Yang dianggap baik oleh orang-orang kafir adalah menikmati dunia karena hidup untuk dinikmati, karena sudah mati jadi tanah, nggak ada lagi kelanjutan. Nah, sekarang kita kembalikan kepada pernikahan. Jadi pernikahannya Nuh dan Lut itu ketika belum jadi nabi adalah pernikahan dunia. Ukuran orang nikah dunia itu kan setelah menikah kapan dia bisa beli motor, kapan dia bisa bangun rumah, kapan dia bisa beli mobil, kapan dia bisa jalan-jalan, kapan dia punya uang buat beli baju bagus, kapan ya buat wisata kulineran. Mereka yang menikah kan bayangannya yang dianggap menikah berhasil kan yang model kayak gini ini. Rutin ganti baju baru, ganti tas baru, rutin pergi ke tempat wisata sambil kulineran, pulang ke rumah pakai mobil yang bagus, tidak kehujanan, sampai di rumah rumahnya bagus, tenang dan nyaman untuk tinggal. Maaf, disinilah muncul perempuan yang menikah dengan laki-laki yang tidak sholat. Ya, muncullah perempuan yang menikah dengan laki-laki yang tidak sholat, tapi nggak ada masalah. 15 tahun menikah dengan laki-laki yang nggak satu, nggak ada masalah, punya anak 5. Kenapa? Karena rezekinya lancar gitu loh. Maka ada laki-laki yang akhirnya menikah dengan perempuan yang kalau pakai baju suka kehabisan bahan gitu loh, semeter buat berempat gitu. Nggak ada masalah. Jadi istrinya keluar rumah tidak bisa membedakan mana baju untuk jalan dan mana baju tidur, karena dia pakai baju tidur ketika keluar rumah beli sayur, bikin mata kabur. Itu suaminya nggak masalah, jadi istrinya keluar pakai baju yang kayak gitu tuh masalah, nggak masalah. Anaknya juga 5 bersama istri seperti ini, nggak masalah. Selama apa? Yang penting melayani di atas ranjang bagus, yang penting kalau nanti diajak jagong dandan ya maksimal, malah mungkin bikin malu pengantinnya karena kalah bersaing gitu ya. Jadi gitu. Akan muncul orang-orang seperti itu karena dulu waktu mereka menikah, coba Anda bayangkan orang Semarang, orang Mijen, ada nggak yang kalau mau nikah ngomong, kamu tak nikahi, kamu mau nggak nemeni saya ke surga, gitu. Terus nanti perempuan ketika dilamar laki-laki mengatakan, mas aku sebenarnya mencari suami itu mencari pemimpin ke surga, kamu nggak pantas karena kamu nggak bisa mimpin, nggak usah saja nikah sama saya, gitu. Enggak ya. Bahkan orang berjenggot itu bisa menikahi perempuan yang tidak ngaji, asalkan cantik dilihat. Nanti tak suruh pakai kerudung lah, kan cantik itu permanen, jelek itu permanen. Kalau kerudung kan bisa dikasihkan di jalan. Jadi orang-orang menikah itu kan tidak membayangkan 15 tahun lagi, 20 tahun lagi yang terjadi apa, itu mereka tidak membayangkan.
Makanya yang sekarang saya temukan dalam kasus-kasus konsultasi adalah ketika salah satu di antara orang yang menikah ini menemukan hidayah, kenal agama, dalam kasusnya keluarga berarti menjadi kenal surga dan neraka, maka pasangan jadi kaget dan mulai di hari itu kemudian muncul masalah yang selama ini nggak ada masalah. Ada ibu-ibu yang datang ke tempat temannya mau main, terus kemudian temannya, aduh aku mau pengajian. Kalau kamu main sama aku, ikut pengajian dulu aja. Nanti habis pengajian baru pulang ke sini main. Ya sudahlah, akhirnya ikut pengajian. Begitu ikut pengajian, ustadznya qadarullah pas saya sampaikan, ibu yang namanya berkeluarga itu yang paling menarik adalah kalau kita menghabiskan waktu bersama. Itu priceless, nggak bisa dihargai, mahal banget. Bisa duduk bareng suami, istri, anak-anak ngobrol itu mahal. Sebegitu mahalnya sampai itu nanti akan dilanjutkan ke surga. Surga itu tempat kenikmatan, pusat kenikmatan. Tetapi salah satu kenikmatan yang nanti dilakukan penduduk surga adalah fa'aqbala ba'du ma'ala ba'di yatasa'alun. Mereka duduk bersama-sama dan bercakap-cakap. Jadi duduk bersama kau bersatu mahal. Segitu mahalnya sampai itu nanti akan dilanggengkan menjadi perilaku penduduk surga. Jadi kalau ibu lihat bapak pengen terus bersama, maka berdoalah mudah-mudahan kebersamaannya lanjut langsung sampai ke surga. Anda bisa lihat bapak yang ganteng dan tidak menua. Nanti kalau di surga kan tidak menua. Begitu terus. Maka sekarang bilang sama suami, Mas, aku ingin tetap bersamamu. Kemarin, hari ini, dan nanti. Bahkan sampai setelah mati, aku ingin tetap bahasa bersama kamu sampai masuk surga. Dan ini akan bisa tercapai kalau suami Anda orang soleh. Dek. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, bajunya bagus, tasnya bagus, suaminya nggak sholat. Kemarin nggak ada masalah, sekarang jadi masalah. Besok pagi adzan subuh terdengar, dia bangunkan suaminya, Mas, adzan subuh, bangun. 15 tahun jadi suaminya, punya 5 orang anak, nggak pernah bahas sholat, tiba-tiba bahas sholat, kan suaminya kaget. Ngopo tuh nggak sholat bareng? Yang 15 tahun nggak terbahas, sekarang terbahas. Ya mosok yang ini terus toh Mas, wong ini Mas sedongkas meh mati mbok salat sih. Rasa ndak maksa. Agama ki masalah pribadi, ndak ada paksaan. Aku ki urung entuk hidayah. Hidayah mau lewat ngarep omah ra mampir. Udah, rasa ndak sok fanatik. Apa nek wis salat ki wis mlebu swarga? Dah. Kemarin nggak ada percakapan seperti ini. Sekarang mulai ada. Sama. Laki-laki yang menikahi perempuan yang mungkin tidak menutup aurat, yang nggak kenal agama juga awal-awal pernikahan nggak ada masalah, yang mungkin manis, ya diajak jalan-jalan, yo orang-orang bilang lah bojomu ayu tenan nih, itu seneng aja. Tiba-tiba suami ini mampir ke masjid, nah karena gerimis kayak gini dia nggak bawa jas hujan, dia takut nanti masuk angin, dia nunggu di masjid. Ternyata ada pengajian saya di sini. Jangan-jangan ini adalah peserta yang ternyata tersasar. Aslinya tidak ingin ikut, memang karena di luar itu gerimis, kemudian dia ada di sini karena ingin berteduh sebentar. Habis itu sama panitia karena dikira peserta pengajian dikasih air putih sama snack, tambah nggak berani keluar. Setelah itu saya mulai pengajian, saya katakan, Bapak, Anda keluar rumah dari pagi sampai sore dalam rangka mencari nafkah. Baik, sebagai bentuk tanggung jawab atas nama kepala keluarga. Kemudian uang yang Anda dapatkan dari pekerja itu Anda pakai untuk membeli makan dan minum. Bagus Pak, itu berarti Anda menyelamatkan keluarga dari lapar dan haus. Anda pakai untuk membeli baju Pak nanti, itu namanya menyelamatkan keluarga dari ketelanjangan. Anda pakai buat bangun rumah, itu namanya menyelamatkan keluarga dari panas dan hujan. Anda pakai buat membeli mobil, berarti Anda menyelamatkan keluarga dari sentuhan tangan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau Anda naik kendaraan umum, sangat mungkin istri Anda yang cantik, anak perempuan Anda cantik itu mengalami pelecehan, sangat mungkin. Terus kemudian Anda membeli obat, itu karena Anda pengen keluarga Anda tetap sehat. Bagus Pak.
Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa tugas laki-laki yang paling penting adalah membebaskan keluarganya dari api neraka? Itu lama, abadi. Maka sekarang bukan hanya mencari uang, Pak, tapi juga membawa keluarga kepada arah pemahaman yang baik. Karena dengan agama yang baik itulah Anda bisa masuk surga. Kalau tidak, nggak bisa. Suami yang selama ini merasa dia sudah baik sebagai kepala keluarga karena sudah mampu memberikan apa yang cukup, tiba-tiba merasa belum sempurna menjadi kepala keluarga karena belum memperhatikan aspek agama. Begitu pulang sampai rumah, dia ngomong sama istrinya, "Dek, nanti kalau keluar rumah pakai baju yang tertutup ya. Dek, nanti kalau bisa pakai jilbab ya." Padahal 15 tahun menikah tuh nggak pernah bahas itu. Sekarang mulai dibahas, istrinya kan lihat suaminya jadi aneh. Kok mendadak ustadz ngono to Mas kowe judulnya. Iki sisa hari Jumat atau pas salah minum obat gitu loh. Wong 15 tahun nikah karo aku nanti anak 5 tahun bahas sholat atau bahas kerudung, saya kok bahas to Mas. Harus pakai baju longgar, wong kamu katanya senang sama aku pas di pasar malam itu karena aku seksi yo. Yakin aja bukan seksi rohani apalagi seksi pembangunan. Gitu. Jadi rumah tangga yang 15 tahun dijalani nggak ada, tiba-tiba ada masalah karena salah satu di antara mereka mengenal spiritualitas lebih baik, mengenal hidayah, kenal Allah, dan pengen selamat di akhirat. Yang dulu tidak dibahas pada awal-awal nikah. Yang dibahas awal nikah cuma kapan bangun rumah, kapan beli mobil, kapan ganti handphone, kapan beli baju baru, kapan wisata kuliner. Sehingga ketika subuh suaminya nggak sholat aja nggak masalah. Itu bisa dilihat dari status Facebooknya. Betapa senangnya hari ini aku mulai dengan sarapan bareng. Berarti tadi sholat subuhnya nggak bareng, makanya mulainya dari sarapan gitu. Jadi bagi dia nggak penting sholat subuh, yang penting sarapannya pakai ayam. Kalau yang ngerti agama, alhamdulillah bangun dan kita sholat berjamaah di masjid. Nah, nggak ada caption seperti ini, nggak ada. Dia langsung mulainya sarapan. Bagi dia suaminya nggak sholat nggak apa-apa, yang penting sarapannya. Dipoto lagi. Gitu. Ini sekarang yang saya temukan itu rumah tangga yang sekarang goyang karena istrinya kenal agama, suaminya nggak mau. Seperti tadi 37 tahun. Akhirnya apa? Bercerai. Saya nggak bisa Ustaz, suami saya suruh sholat nggak mau. Saya nggak bisa lagi melanjutkan pernikahan bernama dia. Itu nikah 25 tahun. Selama 25 tahun suami kerja, istri bekerja. Hasil kerjanya dikumpulkan, beli rumah, beli mobil. Sekarang sudah rumahnya sudah bagus, mereka malah bercerai karena suami nggak sholat. Berarti hidup kamu apa? Membangunkan rumah buat orang lain. Itu karena dulu waktu menikah tidak membahas, sebenarnya ini mau kemana sih? Jangankan kita yang bukan siapa-siapa, Nuh dan Lut saja, akhirnya rumah tangganya kacau, akhirnya mereka berpisah. Istri mereka termasuk yang kena adab Allah, jadi mereka tidak bertahan sampai mati. Ini loh yang jarang orang menyadari bahwa penting kita membicarakan visi sebelum menikah agar tidak salah milih orang. Karena visi itu bicara tentang sesuatu yang sangat jauh. Jadi kalau Anda mau menikah hanya karena melihat pandangan pertama langsung jatuh cinta, wajahmu mengalihkan melihat duniaku, ini cetek banget nih. Orang menikah hanya karena lihat dia tampan atau dia cantik, cetek banget karena masa hidup nanti bukan sekedar itu. Saya sudah kenyang ketemu ribuan orang yang membangun rumah tangga akhirnya berpisah gara-gara mereka tidak bisa lanjut. Kenapa tidak lanjut? Beda visi sekarang. Itu yang tidak terjadi pada pernikahannya Muhammad. Sama-sama menikah sebelum menjadi nabi. Tapi ketika Muhammad menjadi nabi, Khadijah lah orang yang pertama kali beriman. Itu bedanya di situ. Jadi pada suatu hari Aisyah itu sangat cemburu kepada Khadijah. Ma ghirtu ala nisa'in nabi ma ghirtu mala Khadijah wa ma ra'aituha. Saya belum pernah cemburu kepada istri Nabi seperti cemburu saya kepada Khadijah pada saat belum pernah bertemu dengannya. Ibu-ibu bisa bayangkan cemburu kepada orang yang sudah mati. Karuan kalau cemburunya sama tetangga sebelah, datangi rumahnya, jambak rambutnya, banting orangnya, injak-injak, maki-maki. Ini sudah mati kok. Tapi Aisyah mengatakan begitu. Mahirtu ala Khadijah, mahirtu ala nisa'in nabi, mahirtu ala Khadijah wa mara'aituha. Saya belum pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain seperti cemburu saya kepada Khadijah. Padahal saya belum pernah melihat Khadijah. Orangnya kayak apa nggak ngerti. Tapi kenapa saya cemburu? Karena Rasulullah yuktiru dzikroha, menyebut kebaikan-kebaikan Khadijah.
memotong kambing, menyembelih kambing, kemudian memotong-motong dagingnya dan membagikannya pada teman-teman Khadijah. Sampai nyesek. Begitu nyeseknya sampai Aisyah pada suatu hari nggak kuat kemudian menonton. Ka'annaha la takun imra'atun fid dunya ila Khadijah. Kok Khadijah terus Thomas? Koyo nggak ada perempuan lain di dunia ini kecuali Khadijah. Nek diterjemahkan begitu kira-kira. Rane mau wedok liyane Thomas. Khadijah terus. Nek koyo nyang donya rane wedok liyane. Iku nek versi kasarnya begitu. Dan Muhammad marah. Kemudian mengatakan, "Innaha kanat wa kanat." Loh, memang Khadijah adalah Khadijah, dia adalah dia, nggak ada orang seperti dia. Ini menunjukkan bahwa suami yang baik kadang-kadang yang marah juga. Jadi ibu-ibu jangan bayangkan suami yang baik itu sing imbas-imbis, ingah-inging, guyang-guyu ra cetong, kan enggak. Nah, memang lihat istrinya salah ya diluruskan. Kayak nggak ada perempuan yang seperti kayak nggak ada perempuan di dunia kecuali Khadijah. Memang kalau khusus Khadijah nggak ada yang lain. Dia adalah dia satu-satunya. Kemudian Rasulullah menyebutkan 3 kelebihan Khadijah. Dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir. Jadi kalau Anda menjadi Muslim itu punya kartu anggota. Saya nggak tahu Anda nomornya berapa. Nolnya itu berapa? 12 atau 24 saya nggak tahu. Khadijah nomornya 1, angkanya 1. Jumlah angkanya cuma 1, itu pun angka 1. Karena angka 2 itu jumlahnya juga 1, tapi angkanya 2. Jadi 0 sampai 9 itu jumlah angkanya 1. Khadijah itu apa? Jumlahnya 1, angkanya 1. Nanti yang angkanya 1 jumlahnya 1, angkanya 2 Abu Bakar. Tapi angka 1, jumlah 1 Khadijah. Anda saya nggak tahu ya kalau kita itu jadi pemeluknya Nabi Muhammad ini punya kartu anggota itu Anda keanggotaan ke berapa miliar ini saya nggak tahu gitu loh. Itu angkanya berapa? Mungkin 24 atau malah 30 saya nggak ngerti. Dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir. 1. 2. Dia menghabiskan hartanya untuk mendanai dakwahku. Jadi bukan hanya beriman kepada Muhammad tapi mendukung. Ini berbeda dengan kasus Nuh dan Lut tadi. Yang tidak beriman maka merecoki. Yang ketiga, dialah ibu dari anak-anakku. Qadarullah, putra-putri Rasulullah kan 7 orang. Yang 1 datang dari rahimnya Maria Egyptia, namanya Ibrahim, dan meninggal pada waktu kecil. Dan situ Rasul menangis. Itu menunjukkan bahwa laki-laki itu juga boleh menangis dalam hidupnya. Tapi untuk perkara-perkara besar, Nabi Muhammad dihina, nangis. Anaknya meninggal dunia padahal ini anak yang sudah ditunggu berapa tahun pernikahan, nangis. Nggak apa-apa, Pak. Mujahidin kalah, nangis gitu nggak apa-apa. Nek gur nangis mergo nglamar wong wedok ditolak. Alah, nyang. Wong lanang nangis gur gara-gara sepak bolane kalah. Alah. Gitu. Wong lanang kok nangis gur masalah-masalah receh-receh kaya ngono. Gitu. Begitu Aisyah mendengarkan 3 posisi yang membuat Khadijah tidak bisa digantikan perempuan yang lain. Dia ibu dari anak-anakku. Dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir. Dia menghabiskan hartanya menjadi dakwahku. Aisyah langsung diam. Memang kalau ini alasannya nggak ada perempuan manapun yang bisa menggantikan Khadijah. Tapi kalimat yang kita ambil yang pertama, dia beriman kepadaku. Bahkan untuk menguatkan keimanannya, Khadijah lah yang menawarkan Rasulullah untuk mengkonfrontir peristiwa pengangkatan beliau menjadi nabi dengan Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah yang ahli dalam masalah kitab suci. Oke. Itu yang membuat rumah tangga Rasul baik-baik saja, karena sejak sebelum Nabi dengan zaman Nabi visinya dengan istrinya sama. Maka hari ini Anda bisa menemukan orang-orang yang memunculkan masalah pernikahan. Kenapa? Dia dengan pasangannya tidak sama. Yang satu pengen masuk surga, yang satu pengen menikmati dunia. Apa yang dianggap baik berbeda, apa yang dilakukan berbeda. Kalau yang pengen sukses di akhirat, dimulai sejak bangun sholat subuh. Kalau suaminya atau nggak subuh, itu sudah bikin masalah, berantem sudah. Ngopo toh? Sholat subuh 2 menit, ora gelem tangi ngopo. Tapi bagi orang yang memang kerja dunia ini tidak penting, bojoku rasa apa-apa, yang penting duit gue sarapan, gue duit gue bangun rumah. Di sinilah kalau sampai berbeda, maka nanti akan menimbulkan masalah.
Jadi ini yang saya sebut sebagai bahaya laten, karena beberapa orang terlambat menyadari ini. Bahaya ini muncul ketika sudah nikah 37 tahun. Anda bisa bayangkan. Sekarang bercerai juga sudah jadi mbah. Masih laku. Jadi yang hadir sini belum menikah, Anda dapat ilmu penting. Karena bapak ibumu dulu nggak dapat ilmu seperti ini. Jadi banyak di antara mereka itu sekarang menikah itu nggak bahagia. Sebenarnya ceritanya mirip dengan Nuh aja gitu. Cuma bertahan aja, menunggu kapan kuatnya sampai kapan gitu loh. Oke, ini yang pertama. Jadi akar persoalan rumah tangga pertama itu perbedaan visi. Karena perbedaan visi akan melahirkan perbedaan persepsi tentang baik dan buruk. Dan berbeda tentang pilihan aktivitas yang sama dengan yang dianggap baik oleh orang menikmati dunia. Disitulah konflik akan muncul kalau suami istri berbeda visi. Maka saya bilang tadi, jangankan kita, Nuh dan Lut pun akhirnya harus berpisah dengan istri mereka karena berbeda visi sejak menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi, rumah tangga mereka baik-baik saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa Ustaz? Misalnya kasusnya adalah suami istri yang sama-sama orang ngaji, sama-sama pengen masuk surga. Apakah mereka kemudian tidak ada konflik? Ada. Nah berarti persoalan yang muncul pada keluarga seperti ini bukan dari sisi perbedaan visi, bukan. Dari mana munculnya? Munculnya adalah dari muasyarah atau pergaulan harian yang tidak ma'ruf. Maka nanti ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 perintah untuk memperlakukan keluarga dengan cara yang ma'ruf atau yang baik. Wa'ashiruna bil ma'ruf. Perlakukanlah pasanganmu dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Fa'in karihtumuhunna, meskipun kalian tidak menyukai mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa perasaan tidak suka kepada pasangan itu nanti tetap akan muncul. Aisyah saja pernah tidak suka kepada Rasul. Tapi karena apa? Cemburu seperti tadi, sampai engkau nggak ada perempuan lain di dunia kecuali Khadijah toh. Itu kan ungkapan perasaan cemburu sebenarnya. Jadi nanti dalam kehidupan rumah tangga kita mesti ada perkara-perkara yang membuat kita cemburu, marah, jengkel, kecewa kepada pasangan kita. Akan terjadi seperti itu. Hatta laki-laki itu Anda perjuangkan untuk menjadi istrinya. Hatta perempuan itu begitu cantik sampai Anda berkelahi dengan orang STM tetangga. Sekarang setelah menjadi suami istri, mesti ada saat di mana Anda nanti akan marah, kecewa, cemburu. Ada istri yang WA suaminya, Mas, nanti kalau pulang kantor, tolong belikan jeruk ya. Aku kok baru suka yang kecut-kecut. Suaminya jawabnya apa? Bukan cuma siap, tapi siap, nganggo asik gede. Siap Y, ora gur ining Y. Ya, siap. Ane telu. Tanda pentung telu. Siap gitu. Aduh, mantap. Mantapnya pakai B lagi, mantap. Begitu dia pulang sore-sore, buka pintu, Assalamualaikum, Mas, jeruknya mana? Astagfirullah, lupa. Kan tetap jengkel kok gini ini, nggak usah pakai lebay, siap, ternyata nggak siap gitu. Nah, Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk memperlakukan pasangan dengan baik meskipun perasaan tidak suka itu sedang hadir. Maka ada konsep namanya mu'asyarah bil ma'ruf, karena indikator rumah tangga yang bahagia itu kan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah mawaddah itu kan persoalan hati. Nah, apa yang membuat hati kita ini terganggu sehingga merasa tidak nyaman? Itu adalah ketika muasyarah kita tidak ma'ruf. Maka menarik ketika mengkaji ayat ini, surat An-Nisa 19 ini, dari versi tafsirnya Ibnu Katsir. Jadi ketika menjelaskan wa'ashiruna bil ma'ruf, perlakukanlah istri-istri kalian dengan cara yang baik, Ibnu Katsir mengatakan begini, toyibu aqwalakum lahunna wa hasinu af'alakum wa hayatikum bihasbi qudratikum kama tuhibbu dzalika minha faqal anta biyamitlah.
Perlakukanlah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Itu kata Ibnu Katsir adalah maka perbaikilah ucapan kalian. Baguskanlah tindakan dan penampilan kalian menurut kemampuan kalian. Sebagaimana kalian menyukai ucapan, tindakan dan penampilan yang baik dari istri kalian, maka lakukanlah hal yang sama kepadanya. Berarti di sini yang bisa membuat hati ini tidak sakinah itu ada 3, ucapan, tindakan, dan penampilan. Jadi nanti kalau orang yang sama-sama ngaji, meskipun sama-sama ngaji, nanti juga ada kemungkinan di tengah jalan visinya berubah, bisa jadi. Saya bertemu kok orang-orang yang di awal pernikahan itu ngaji, yang datang ustadz-ustadz, walimahannya tamu laki-laki dan perempuan dipisah gitu. Setelah nikah 20 tahun ternyata mereka sudah nggak kenal pengajian, itu ada kok, saya ketemu begitu. Jadi yang dari awal sama-sama visi masuk surga, nanti kalau di tengah jalan nggak dijaga bisa berubah, bisa. Tapi oke, gini tidak berubah, visinya sama pengen masuk surga. Orang yang sama pengen masuk surga, ternyata rumah tangganya bisa tidak nyaman dijalani ketika pergaulan di antara mereka tidak ma'ruf, tidak baik. Yaitu apa? Ketika mereka tidak bisa menjaga ucapan, ketika mereka tidak bisa menjaga penampilan, dan ketika mereka tidak bisa menjaga tindakan. Coba kita urai. Ada ucapan-ucapan yang bisa membuat hati kita merasa tersinggung karena direndahkan, karena dianggap tidak ada, ya, karena diabaikan atau bahkan dihina. Maka kalimat-kalimat yang mengarah kepada hal-hal seperti ini, ya, merendahkan, menganggap tidak ada, mencaci maki atau menjelekkan, itu tolong dihilangkan. Karena meskipun secara fisik tidak melukai, orang terluka secara batin itu kadang-kadang malah lebih lama ingatnya. Ada seorang suami kelihatan merenung. Istrinya datang menghampiri dan mengatakan, "Mas, kenapa toh kok beberapa hari ini kayaknya banyak masalah? Mbok cerita sama aku, siapa tahu aku nanti bisa membantu mencari solusi." Suaminya jawab gini, "Wes kowe iki menengo wae, iki urusane wong lanang, wong kuwi wong bodoh, kok nek jawab malah bingung." Wes menengo wae, takon-takon. Kira-kira kalau Anda punya suami kayak gitu, itu meskipun berjenggot, apa ya nyaman? Ada istri punya penghasilan, suaminya belum bisa ngasih nafkah karena sedang menjalani sekolah spesialis, jadi dokter sekolah spesialis. Nah, selama dia menjadi sekolah spesialis itu dia belum bisa ngasih nafkah sama istri karena biaya sekolahnya tinggi. Tapi istrinya dokter juga, udah kerja. Suatu hari istrinya itu belanja ke mall, menghabiskan uang banyak, suaminya tidak diajak. Begitu sampai rumah dia bawa barang belanjaan banyak, suaminya nanya, "Dek, habis belanja ya?" "Ya lihat sendiri kayak gini tuh habis belanja, masa kayak gini bantuan pemerintah ya tidak mungkin." "Mbok yo ngajak aku, kan aku suamimu, bisa nyopir-nyopir." "Alah, laki-laki nggak ngasih nafkah, mbok diam saja, udah ngasih nafkah macam-macam juga tingkahnya. Ini uangku sendiri, ngapain juga harus ngajak kamu?" Itu suaminya nangis ketemu saya konsultasi. Segitunya loh istri saya. Itu kalaupun istrinya berjilbab, kok ya tak geret jilbab itu ya. Kenapa? Itu kalimat tidak menghargai suami. Jadi aku tuh seolah-olah nggak ada. Coba saya tanya sama Bapak Ibu di sini. Kalau mendengar satu kata pramugari, yang terlintas dalam pikiran Anda apa? Cantik, tinggi, langsing, pinter. Ya. Kalau ada pramugari kurang dari 4 syarat ini, berarti kemarin nyogok waktu dari pramugari. Pramugari harus langsing. Kenapa? Karena nanti kalau Anda mau pergi ke toilet di pesawat berpapasan dengan pramugari di ruang yang sempit di tengah itu, kalau dia langsing, dia bisa cuma geser di depan kursi penumpang yang lain. Nah kalau Anda diabetes, nggak bisa nahan pipis, Anda pengen ke belakang, papasan sama pramugari, orangnya gemuk di tengah jalan, bisa masalah itu. Pramugari harus tinggi. Karena nanti ada penumpang yang membawa bagasi kabin.
barang bawaan yang tidak ditaruh di belakang tapi dibawa ke pesawat. Nanti diatur di atas. Yang tugas ngatur itu adalah pramugari. Anda cuma duduk aja, mereka yang ngatur. Lah nek pramugari ini cendek, masa dijunjung karo penumpang? Viral nanti. Pramugari itu harus pinter, karena tidak semua penumpang itu bisa bahasa satu. Bahasa Indonesia semua. Ada yang tidak bisa bahasa Inggris, ada yang nggak bisa. Jadi entah sepatah dua patah kata. Saya ketika umroh misalnya naik Saudi Airlines, itu pramugarinya ada sepatah dua patah kata pakai bahasa Indonesia bisa. Pinter. Pramugari itu cantik ya, meskipun cantik relatif, tapi ya tetap orang umum 6 dari 10 orang mengatakan dia cantik lah. Karena nanti ketika pesawat ini turbulence, cuaca tidak bersahabat, masuk ke awan terus duduk. Itu orang yang nggak pernah naik pesawat itu berasa mau jatuh aja, dan mau jatuh mati sudah. Ketika dia sudah takut gitu, yang nggak sholat aja, astagfirullah. Itu yang mendatangi makhluk cantik. Sabar Bapak, nggak usah panik. Ini sedang turbulensi, tetap eratkan sabuk pengaman dan duduk tenang. Ini akan kita lalui sebentar lagi. Ini wis astagfirullah sing teko rupane elek, medeni no Mas. Nah, saya pernah didatangi pramugari. Ini dia cerita, Ustaz. Saya dulu waktu pertama kali kenal dengan suami saya, laki-laki yang sekarang jadi suami saya. Pertama kali, saya langsung jatuh cinta pada suami saya. Saya batin dalam hati, ini laki-laki yang saya cari selama ini. Maka saya terkena sindrom love at the first sight, jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah itu dia berdoa kepada Allah, sholat istikharah ditambah sholat hajat 3 bulan. Saya sampai bilang lebay mbak, tak istikharah itu pengen telu wae rasa 3 bulan. Dia sholat istikharah ditambah sholat hajat ditambah doa. Doanya cuma 2. Ya Allah, jadikanlah dia suami saya. Dan yang kedua, ya Allah, jadikan saya istrinya. Ya padha wae. Itu mbok opi itu ya padha wae, jadikan dia menantu bapak saya, jadikan dia om keponakan saya. Ya padha wae to ya. Itu namanya doa yang memaksa. Tapi qadarullah jadi suami istri betul. Dan dia mengatakan, gimana toh rasanya Ustadz menikah dengan orang yang kita harapkan. Saya pengen dia yang jadi suami saya dan dia betul yang jadi suami saya. Saya tanya sama hadirin di sini, Anda dulu bayangkan perempuan jadi istri Anda. Apakah perempuan itu yang sekarang jadi istri Anda? Tidak, saudara-saudara. Mbak-mbak di sini, Anda dulu waktu SMP membayangkan sosok laki-laki. Nanti suami saya itu. Sekarang suami Anda itu bukan. Ini jarang sekali orang betul-betul menikah dengan orang yang diharapkan. Termasuk Muhammad itu sebelum kenal dengan Khadijah, dia mencintai seorang perempuan namanya Fakhitah. Besok dia namanya Ummu Hani karena punya anak perempuan paling besar namanya Hani. Itu Muhammad berharap menikah dengan Fakhitah sampai ngelamar, tapi qadarullah kan tidak jadi suami istri. Jadi memang cinta tak harus memiliki, Anda harus paham itu. Cinta bertemu dengan takdir. Oke, saya pengen dia jadi suami saya, dia juga yang jadi suami saya. Itu kata dia. My dreams comes true. Mimpi saya jadi nyata. Maka 7 tahun saya melayani suami saya jadi ibu rumah tangga, nggak melakukan aktivitas apa kecuali fokus bagaimana suami puas. Setelah 7 tahun, maaf, nggak punya kemomongan, nggak punya keturunan. Akhirnya saya sudah mulai bosan di rumah, kemudian diskusi sama suami. Akhirnya saya ngelamar jadi pramugari tadi. Itu pas maskapai penerbangannya juga maskapai luar Perancis. Sebelum kita boikot sekarang gitu. Jadi begitu, bukan maskapai Indonesia. Jadi pernikahannya baik-baik saja. Sampai suatu hari dia pergi dengan suaminya ke desa tempat suaminya berasal. Adegannya sedang duduk bersama, makan bersama keluarga. Adik iparnya nanya, Mbak, kapan pelunasannya? Dia nanya, loh melunasi apa? Kan aku tidak punya hutang sama kamu. Mbak, kemarin tuh ada keluarga kita yang butuh dana. Sampai akhirnya rumahnya dijual. Daripada yang beli orang lain, maka ditawarkan keluarga sendiri. Kemarin yang beli itu
suaminya Mbak, kakak saya, dan kemarin sudah ngasih DP, down payment, uang muka. Ini tinggal pelunasan. Saya pikir sekarang datang ke sini untuk melunasi. Ingat kalimat racunnya. Masa Mbak nggak tahu? Kan Mbak istrinya. Kita yang satu kampung aja tahu. Racun loh itu. Racun dari perempuan berjilbab. Jadi siapa bilang orang berjilbab itu semua kata-katanya enggak? Banyak perempuan jilbab kalimatnya racun-racun kayak gitu. Masa kamu istrinya kamu tidak tahu? Orang lain aja pada tahu. Sakit Ustadz saya waktu itu denger. Dia anggap apa saya sebagai istrinya? Masa orang lain tahu saya tidak? Maka begitu pulang ke Jakarta bertengkar sepanjang jalan. Mas kamu itu beli rumah ratusan juta bukan beli kacang 1.000-2.000. Orang lain loh tahu kamu beli rumah. Saya loh istrimu nggak tahu. Penting atau enggak sih sebenarnya aku dalam hidupmu? Nah, tadi sinetron kalau ditanya. Akhirnya hari itu rasa cinta saya kepada suami hilang. Kenapa? Karena saya merasa tidak, berarti saya nggak penting dalam kehidupan rumah tangga saya. Jadi saya tuh nggak penting bagi suami saya. Dia bisa ngomong masalah rumah tangga pada orang lain, tapi tidak kepada saya. Omongan-omongan seperti itu. Apalagi kalau yang ngomong nama-nama binatang keluar semua. Percaya deh, rumah tangga yang kayak gitu tuh mesti tidak nyaman dijalani. Maka perbaikilah yang pertama Pak, omongan Anda. Jadi nanti kalau orang pengajian rumah tangganya nggak enak, itu bukan pada visi yang berbeda, tapi ada omongan yang nggak enak seperti itu. Yang kedua Pak, perilaku. Hasinu af'alakum, perbaiki perilaku kamu, tindakan kamu. Karena ada beberapa tindakan-tindakan yang tidak menyamankan. Tindakan di rumah tidak ngajak ngomong itu menyakitkan loh. Baru 2 hari yang lalu satu ngisi pengajian di Sukoharjo, atau tuh seorang ibu yang tanya, Ustadz saya didiamkan suami sudah setahun tidak ngajak ngomong sama saya. Saya stres menghadapi situasi seperti ini. Kenapa? Dia satu rumah dengan saya tapi nggak ngajak bicara saya selama 1 tahun. Sampai di rumah kalau marah sama istri mukul. Ada yang tidak mukul istri tapi bahkan mukul diri sendiri Pak. Saya pernah kedatangan pasien itu seorang dosen, itu kalau dia marah dia memukul dirinya sendiri, bukan mukul istrinya. Dia benturkan kepalanya di dinding. Jadi meskipun istri ini tidak dipukuli suami, tapi dia jerit-jerit juga lihat situasi seperti itu. Ada juga yang tidak mukul istri, tidak mukul diri sendiri, tapi merusak barang-barang keluarga. Kaleng kerupuk dibanting, toeng. Nggak ada yang tersakiti sebenarnya. Tetapi anak-anak jadi panik dengan situasi seperti itu. Istri sudah nunggu lama suami pulang, ingin ngomong, entah tentang SPP yang belum dibayar, entah tentang pendidikan nanti setelah anak lulus kemana, pengen ngomong. Tiba-tiba suami datang ke rumah, makan, ganti baju, pindah ke teras, buka handphone, WA-an karo koncone nganti jam 12 bengi. Enak ndek bojo kaya ngono kuwi. Jenggoten tak jedil jenggoten ngono. Jadi perilaku-perilaku seperti itu tolong diperbaiki karena orang bisa sakit ketika perilaku pasangannya menyakiti dia. Dan yang ketiga adalah hasinu hayatikum, perbaikilah penampilan kamu. Jadi penampilan itu bisa mengganggu juga. Saya pernah didatangi seorang ibu yang menikah sudah 3 minggu. Dia mengatakan, Ustadz saya menikah 3 minggu tapi saya belum mau melayani suami di atas tempat tidur. Saya tanya kenapa? Kan dia suamimu halal. Lagi pula tujuan pernikahan itu salah satunya adalah menyelamatkan dari perzinahan. Kenapa kamu tidak mau tidur dengan suami? Perempuan diajak suami tidur nggak mau itu dilaknat malah sampai subuh. 3 minggu ini kamu udah dilaknat berapa kali coba? Lah gimana Ustaz? Suami saya tuh kalau ngomong itu nafasnya bau. Jadi saya kalau ngomong sama suaminya saya agak menjauh biar nggak mencium bau mulutnya yang busuk itu. Apalagi saya malah di tempat tidur, bisa-bisa saya pingsan sebelum berbuat gitu. Tiba-tiba saya bisa memahami kondisi ibu ini karena saya pernah mengalami seperti itu. Bukan dengan istri saya, jangan suudon gitu ya. Jadi waktu itu saya diminta ngisi tablik akbar di Jawa Barat. Kira-kira 8 jam perjalanan dari Solo. Panitianya salah satunya adalah teman yang sama-sama bergerak di dunia dakwah sudah 7 tahun nggak ketemu. Anda bisa bayangkan? Teman sama-sama dunia dakwah udah 7 tahun nggak ketemu. Maka saya membayangkan nanti pertemuannya akan sangat mengesankan. Begitu banyak cerita yang bisa dibagi. Dan betul begitu saya sudah sampai di tempat acara setelah dijemput dari tempat transit, teman saya sudah ndaplang aja. Ahlan Ustaz, begitu. Begitu saya sampai langsung dirangkul. Halo Ustaz, apa kabar?
Duh, kok baunya kayak gini ya? Jujur, nggak enak. Saya mulai menjauh dari dia nggak paham, malah dia gini duduk sini. Saya udah lama ketemu Ustaz, banyak cerita, tapi ceritamu menggangguku. Bukan ceritanya, nafasnya itu. Dia ngomong banyak, saya menahan diri. 5 menit lagi, yakin aja dari sana. Dukun tau saya jadinya. Jadi saya menahan diri. Sambil berdoa, ya Allah, akhirlah penderitaan ini gitu loh. Karena kalau saya sudah terpapar kayak gini, nanti kalau mau ngisi pengajian sudah terganggu, nggak fokus. Jadi saya bisa merasakan bagaimana ketemu dengan orang nafasnya bau. Makanya kenapa dalam Islam Anda tidak boleh atau dimakruhkan berangkat ke masjid kalau habis makan pete, bawang mentah. Kenapa? Mengganggu jamaah yang lain. Sampai Rasul mengatakan, laulam asyuqa ala ummati lamatun bisifakin indah kulli wudu. Kalau aku tidak memberatkan umatku, maka akan perintahkan mereka untuk setiap kali wudu gosok gigi dengan siwak. Jadi ketika orang barat belum kenal pasta gigi, kita sudah suruh siwak 5 kali sehari loh. Kalau Anda cuma sholat fardu dong, setiap kali wudu siwak. Sebelum bangsa barat kenal sabun, kita loh sudah suruh mandi janabat, mandi pakai keramas. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, ini la atazaya li zaujati, saya itu dandan untuk istri saya. Maksudnya apa? Pakai minyak wangi. Jadi ternyata dalam kehidupan rumah tangga itu kita juga harus menjaga penampilan, nafasnya. Jadi nanti saya pulang dari sini, kalau Anda semaput berarti Anda banyak-banyak istighfar gitu loh. Berarti pasangan Anda itu penuh dengan pahala karena bersabar atas Anda yang bau ini. Jadi minimal Anda pengajian itu minimal gosok gigi, mandi keramas kalau punya uang. Tadi bihasbi qudratikum, menurut kemampuanmu. Jadi kalau mampu ya beli minyak wangi lah. Tapi kalau tidak ya minimal gosok gigi sama mandi keramas gitu loh. Kenapa? Karena penampilan yang tidak enak ini mengganggu. Makanya dulu pada zaman Umar bin Khattab ada seorang istri yang membawa suaminya ke depan Umar bin Khattab dan mengatakan, saya nggak mau dengan suami saya. Kemudian Umar bin Khattab melihat dan paham suaminya tidak terawat. Begitu Umar Khattab memerintahkan sahabat lain untuk merawat suaminya, didatangkan lagi ke situ, suruh megang istrinya kaget. Siapa kamu? Bukan mahram pegang-pegang, tapi sambil melihat wajahnya, kok kayak kenal. Dia baru istighfar, ternyata suaminya. Dan dia bilang sama Umar Khattab, kalau modelnya seperti ini saya mau. Jadi bapak-bapak please, orangnya sama, tapi mandi dan tidak mandi itu menghasilkan sensasi yang berbeda. Orangnya sama, tapi Anda nggak gosok gigi itu berbeda. Jadi Anda jangan bilang, aku masih seperti yang dulu. Ya, tambah bau, gitu kan. Dulu nggak bau. Jadi ternyata ini luar biasa loh. Kalau kita mengacu kepada tafsir Ibnu Katsir saja, berarti minimal usianya sudah 700 tahun. Bagaimana cara mewujudkan keluarga sakinah? Jaga ucapan, jaga tindakan, jaga penampilan. Karena itu bisa membuat hati tidak nyaman. Jadi rumah tangga orang ngaji itu nanti muter-muternya begitu, omongannya pasangannya sing nyengak gitu ya. Atau tindakan suami atau istri yang tidak menyamankan atau penampilan yang mengganggu. Nanti di situ. Ini 2 akar yang paling mendasar dalam mencari masalah-masalah yang ada yang terjadi dalam pernikahan kita. Jadi masalah Anda itu kemungkinan pertama lahir dari perbedaan visi. Anda pengen ngajak ke surga tapi Anda minta dibangunkan rumah, duitnya rapopo, sementing bukan nggak mau rumah, nyolong yo rapopo, raneng sing ngerti, sementing nyolongnya yang luar negeri kan gitu. Sementara Anda pengennya bawa harta yang halal, kan jadi nggak ketemu. Atau yang kedua bisa jadi masalah-masalah ini muncul karena muamalah yang tidak makruh, muasyarah yang tidak mau. Jadi 2 inilah yang menjadi akar persoalan paling penting di dalam memahami masalah-masalah keluarga. Allahu a'lam. Nanti kita bahas lagi pada setiap akad pertama ya, insya Allah nanti saya akan menyediakan diri untuk datang ke sini. Kita akan kupas sedikit demi sedikit masalah-masalah rumah tangga karena ini tidak diajarkan di pesantren. Ini dari kehidupan langsung dalam kehidupan rumah tangga. Maka beberapa ustadz itu juga ternyata rumah tangganya bermasalah. Pernah saya menghadapi masalah itu adalah ustadz yang dari Mahat Ali, yang ustadznya Matali, ustadzahnya Matali menikah pinter-pinter, tapi rumah tangganya bermasalah. Ketika saya tanya kok begitu, jawabannya gampang. Latan pondok muten diajar kengong. Ngobrol mas. Itu monggo sudah 5 menit. Mau bagi pertanyaan atau mau bagi door prize? Door prize-nya apa? Masker. Monggo.
Apa yang mau saya lakukan saya lakukan sama-sama. 5 menit itu udah dicatat masalah. Luar biasa. Feeling yang luar biasa. Baik, jamaah rahmatullah, supaya konsentrasi panjenengan tidak pecah, kami ajukan dulu dokumentasinya. Nah, perlu kita lihat kembali bahwa salah satu karakter Rasulullah itu adalah suka menerima hadiah. Paling suka menerima hadiah. Jadi panjenengan jangan berpikir malu. Rasulullah itu adalah orang yang sangat suka menerima hadiah. Di sini kami sudah punya 3, saya tidak mengatakan ini ampau, ini adalah gelas amplop putih, saya katakan sini apa. Ada 3 pertanyaan yang akan ditanyakan untuk panjenengan yang bisa menjawab, bisa mendapatkan hadiah ini. Sepakat nih? Bapak-bapak siap? Ya. Pertanyaannya apa dari antum atau dari kalian? Ya, dari mereka itu kan. Tidak, ini door prize dari panitia ke ya. Soal pertama, 3 keutamaan Khadijah yang tidak dimiliki oleh wanita manapun. Siapa? Yang kedua, umat yang coklat. Iya, silakan. Yang pertama, Khadijah adalah wanita pertama yang mengimani Rasulullah. Yang kedua, Khadijah memberikan seluruh hartanya untuk membantu dakwah Rasulullah. Yang ketiga, Khadijah adalah ibu dari anak-anaknya Rasulullah. Masya Allah, betul ya. Barakallahu fiiki. Insyaallah nanti akan kami serahkan melalui ibu-ibu albarkah ini. Soal yang kedua, kalau saja Nabi Lut dan Nabi Nuh bisa bahagia dalam jangka waktu yang lama dan tiba-tiba mereka menjadi pendurhaka, itu apa penyebabnya? Silakan ibu-ibu lagi. Ya silakan Bu, mikrofonnya. Gimana? Setelah Nabi Nuh dan Nabi Lut diangkat sebagai nabi, tetapi istrinya tidak mengimaninya. Bagaimana sih? Alhamdulillah, barakallahu fiiki. 2 amplop sudah buat umat, sekarang buat bapak-bapak. Ya. Karena memang secara jumlah sepertinya lebih banyak ibu-ibu, jadi bapak-bapak harap bersabar. Soal yang ketiga, apa tadi? Nah, saya ada pertanyaan tadi Ustaz sempat membacakan 1 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh. Titik. Ada yang bisa menghafal melanjutkan ayat ini? Silakan. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Lanjutkan. Ustaz Faiz mau menjawab? Ada? 5, 4, 3, 2. Sayang sekali. Ya, dari Mahat silakan. Sayang sekali amplopnya bakal melayang ke sana. Ini bapak-bapak udah punya penipuan sih. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta 'abdayn min 'ibadina shalihayn fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'an wa qila udkhula an-nar ma'ad dakhilin. Hampir saja salah. Alhamdulillah. Jadi amplop ini secara resmi kami serahkan kepada umat, bapak-bapak. Masih banyak amplop-amplop yang lainnya. Selanjutnya saya tarik lagi karena di sini ada apa baru. Ada
Bagaimana jika suami berpoligami tapi tidak pernah menafkahi istri pertamanya? Bolehkah istri pertama meminta cerai? Langsung dijawab dulu. Boleh, dah. Kan pertanyaan boleh nggak? Boleh. Kalau jawabannya ringkas boleh, cuma ada penjelasannya. Jadi begini, ketika laki-laki menjadikan ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba', nikahilah perempuan yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Nanti tolong dibaca tafsirnya juga. Jangan cuma terjemahannya, nikahilah perempuan yang kamu cintai 2, 3 atau 4. Tetapi di sana dikatakan bahwa kebolehan untuk menikahi perempuan lebih dari 1, bilangannya 2, 3 sampai 4 karena maksimal 4. Kalau sudah lebih dari 4 maka nanti tidak bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik. Karena memimpin keluarga itu kan memerankan diri sebagai suami, sebagai ayah, sebagai saudara ipar, sebagai menantu, sebagai tetangga. Jadi kalau nanti lebih dari 4 mesti nggak bisa berjalan dengan baik konsep-konsep seperti ini. Nah, maka kemudian di sana dikatakan laki-laki yang dibolehkan menikah lebih dari 2 itu laki-laki yang bisa bersikap adil dan yakin tidak akan mendolimi pasangannya, bisa memenuhi hak-hak pasangannya. Sedangkan salah satu hak terpentingnya istri, bahkan ketika tidak berpoligami, artinya istrinya hanya cuma 1, itu adalah hak nafkah. Arijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpin keluarga, pemimpin bagi perempuan. Itu nanti diakhiri dengan kalimat bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki memberikan nafkah dari sebagian hartanya. Kenapa tidak semua harta? Kenapa sebagian? Ya karena karena haknya istri hanya sebagian. Karena bisa jadi suaminya punya istri yang lain, sehingga istri lain juga harus mendapatkan nafkah. Mungkin suaminya punya bapak ibu yang miskin dan dia tetap harus bisa menafkahi orang tuanya. Jadi istri itu mendapatkan hak dari sebagian harta suami, tidak semua. Nah di situ kalau Anda membaca tafsir Qurtubi, di sana dikatakan bahwa berarti salah satu syarat kenapa seorang laki-laki dijadikan sebagai pemimpin adalah menafkahi. Maka ketika laki-laki tidak bisa menafkahi, dia tidak bisa disebut sebagai pemimpin. Dan ketika dia tidak bisa menjadi pemimpin, maka menjadi haknya perempuan untuk bisa menceraikan diri dari pernikahan itu. Jadi kalau pertanyaan boleh nggak saya tidak dapat nafkah dari suami maka saya minta cerai? Boleh gitu loh. Cuma nanti kan lihat kasus per kasusnya. Kalau suami tidak bisa menafkahi itu maaf karena dia malas kerja padahal dia sehat walafiat gitu ya. Cuma dia malas kerja dan cenderung orangnya tidak tanggung jawab, silahkan. Tapi kan bisa jadi suami tidak bisa menafkahi padahal dia berpoligami. Mungkin dia jatuh sakit, dia berpoligami, setelah itu dia sakit, atau mungkin dia dipenjara. Rezim ini kan rezim paling suka memenjarakan orang. Nah, bisa jadi suami Anda orang baik, cuma karena berbeda ideologi kemudian dipenjara. Lah selama dipenjara kan dia nggak bisa menafkahi. Tentu saja kan kalimat boleh itu nanti tetap ada pengecualian menjadi jangan, sebaiknya jangan berpisah, atau lebih baik lebih baik atau sebaiknya itu sama ya, sebaiknya jangan berpisah. Tapi ada juga yang Anda nggak boleh berpisah dan hal seperti ini. Kenapa? Karena suami Anda sedang terhalang untuk memberi nafkah, sementara kamu menikah dengan dia sekian tahun sudah dinafkahi dengan baik. Ini baru 2 bulan dia maaf ditangkap kemudian dipenjara, baru 2 bulan nggak dinafkahi udah bingung mau minta cerai, kan nggak bisa begitu. Maka secara teknis nanti harus kasus per kasus. Tapi secara jawaban umum memang begitu. Nanti bisa dibuka di tafsir Qurtubi bahwa ketika laki-laki itu tidak memberikan nafkah maka dia tidak berhak disebut pemimpin. Karena syarat memimpin itu 1 mendidik keluarga, 2 memberikan nafkah. Jadi ketika tidak memberikan nafkah maka dia gagal menjadi pemimpin. Nah tapi ini bisa pemahamannya bisa secara teknis berbeda ketika memang suami itu sebenarnya mampu tetapi terhalang. Seperti tadi dia sedang sakit atau dia sedang dipenjara atau dia orang yang dakwahnya kemana-mana. Tapi bukan dakwah di kayak artis-artis yang uangnya banyak, dia dakwahnya di pelosok-pelosok kampung yang memang tidak ada uang di situ. Ketika dia selesai ngisi dakwah bukan dikasih amplop tebal tapi jazakumullah khairan gitu.
Nah, yang dalam kasus-kasus begini nanti perlu kita pelajari. Tapi intinya adalah ketika laki-laki tidak memberikan nafkah, kembali kepada keridhaan istri. Dia rida atau tidak. Kemudian pada kemampuan dia secara manajemen bisa mimpin atau tidak. Mungkin ada beberapa laki-laki yang nafkahnya kurang maksimal, tapi dia bisa memanage keluarganya dengan baik. Tapi kalau ini dua-duanya tidak dapat, pertanyaannya tadi, boleh nggak? Boleh, boleh. Anda minta pisah boleh. Itu sudah diomongkan sendiri laki-laki kok. Coba nanti Anda pulang, nggak usah tanya sama Ustadz, ngambil buku nikah. Terus kemudian Anda buka, di sana ada sigo taklik di belakang, di halaman belakang itu ada sigo taklik. Nanti sigo taklik itu dibaca sebelum ditandatangani. Kira-kira begini, jika saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut, maka saya perkenankan istri saya untuk mendatangi pengadilan agama dan mengadukan halnya dengan mengganti uang iwat Rp10.000, maka jatuhlah salah satu saya kepadanya. Kurang lebih begitu. Itu dibaca sebelum laki-laki itu menandatangani surat nikah. Berarti menunjukkan bahwa dia kalau nanti tidak memberikan nafkah, dia membolehkan istrinya untuk membuat cerai dia. Nggak usah macam-macam, nanti pulang ke rumah. Jangan-jangan malah surat nikah, buku nikah Anda malah nggak ada di rumah, jangan-jangan. Itu nanti pulang ke rumah buka itu, tunjukkan sama suami, lo mas, gue tahu mau coba taklik lo mas, bunyinya kayak gini, misalnya begitu. Tapi secara syariat, kalau soal boleh atau tidak boleh, boleh. Cuma apakah nanti diambil pilihan boleh atau tidak harus memperhatikan variabel-variabel yang lain. Nah, variabel yang lain itulah yang nanti harus kita pelajari. Bukan langsung boleh kok, nggak langsung begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga sudah paham ya yang bertanya. Pertanyaan kedua, masih tentang poligami lagi. Bagaimana jika istri kedua tidak berjilbab? Apakah istri pertama menanggung dosa dari istri kedua terkait hal yang berhubungan dengan suaminya? Ini pertanyaan lanjutan. Ya, kalau lanjutan kan bertanya, boleh nggak saya minta cerai? Boleh. Karena bercerai kan nggak urusan itu, dia jangan dijadi. Sekarang kan jadi istri pertama bukan istri kedua, karena istri pertama mengeliminasi diri gitu. Kalau ini pertanyaan lanjutan dari yang pertama tadi, berarti ya tidak perlu bahas. Anda sudah bukan jadi istrinya laki-laki itu kok gitu. Tapi secara umum istri kan mengingatkan suami saja, tapi tugas mendidik keluarga ini kan tugasnya suami bukan istri. Istri akan ditanya Allah sebatas tanggung jawab dia. Yang pertama hadisnya berbunyi begini. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amastar'ahu ahafadhu amdu ya'tas ala rajulani baitihi. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada semua pemimpin tentang kepemimpinannya, apakah dia menjaga kepemimpinan atau mengabaikannya, sampai Allah akan bertanya kepada seorang laki-laki tentang keluarganya. Jadi yang ditanya itu laki-laki. Tapi ada hadis lain mengatakan kulukum ra'in famas'ulun ra'atihi, setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Kemudian Rasul mengatakan wal mar'atu ra'yatun ala baiti bali wa waladihi. Seorang perempuan bertanggung jawab atas rumah dan anak-anak suaminya, dan dia akan bertanggung jawab di akhirat tentang hal itu. Jadi seorang istri akan mempertanggungjawabkan rumah tangganya. Nanti kalau suami pulang bersih atau tidak, melayani suami atau tidak, demikian juga didik anak atau tidak, itu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Soal istri suami yang kedua, yang ketiga dan keempat bukan urusan dia. Jadi kalau soal istri yang hadisnya seperti ini. Seorang perempuan bertanggung jawab atas rumah dan anak-anak suaminya, dan dia akan ditanya oleh Allah tentang hal itu. Sedangkan rumah tangga secara umum ada tanggung jawab suami, karena ada hadis yang tadi sampai Allah nanti bertanya kepada seorang laki-laki tentang keluarganya. Jadi Anda tidak akan ditanya Allah tentang istri suami Anda yang lain, itu urusan suami Anda. Tapi Anda bisa mengingatkan, Mas, itu tanggung jawabmu, jangan diam saja. Anda bisa menjadi dayus nanti kalau punya istri yang tidak berjilbab pergi kemana-mana, Anda akan ditanya Allah. Namanya dayus. Dayus itu laki-laki yang tidak cemburu ketika istrinya melakukan pelanggaran agama. Walau sudah. Jangan poligami lagi ya. Ya, pertanyaan terakhir atau mungkin dari bapak-bapak ada? Tidak ada? Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir. Zaman online seperti sekarang, apakah chat mesra dengan lawan jenis termasuk zina? Begini, zinanya mata itu dengan melihat, zinanya telinga itu dengan mendengar.
zinanya tangan dengan memegang, zinanya kaki dengan melangkahkan kaki, dan baru akan dibuktikan dengan kemaluan. Ini menunjukkan bahwa wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Jadi sebelum zinanya saja proses mendekati jangan kamu lakukan. Berarti ngecat orang lain yang bukan mahram dengan kalimat-kalimat yang sifatnya pribadi itu termasuk zinanya tangan kan? Di situ dia ngetik. Zinanya mata kan karena dia membaca balasannya. Mosok sama perempuan lain sayangku manisku misalnya gitu ya. Saya pernah ketemu kasus itu laki-laki ngechat sama perempuan itu sudah ayah bunda coba. Bunda-bunda piara akan dagu gitu ya. Gitu. Jadi panggilannya sudah sayang, sudah manisku, cintaku, bu ayah dan bunda dan macam-macam. Menurut saya itu zina dalam konteks zina mata dan zina tangan karena Rasul mengatakan seperti itu. Tapi apakah itu disebut zina dalam arti yang sebenarnya tadi dibuktikan dengan kemaluan. Jadi kalau belum sampai kemaluan melakukan tindakan belum sampai kategori zina yang mendapatkan hukum rajam. Tapi bahwa ini bukan berarti boleh dilakukan karena apa? Zina dengan kemaluan itu adalah konklusi, adalah hasil akhir. Tetap saja berawal dari zina tangan karena dia menulis dan membalas, karena matanya dikirimi gambar-gambar kemudian memelototi dan memberikan komentar, karena dia dibikin voice note kemudian mendengarkan suara mendesa-desa basah itu ya, karena dia naik motor lewat depan rumahnya itu janjian dan macam-macam, berakhirnya dengan zina. Jadi kalau zina dalam artian yang dihukum dengan hukuman rajam ya ketika kemaluan sudah membuktikan. Tapi kemaluan membuktikan itu nggak langsung, mesti ada proses untuk menuju ke sana. Maka kalimatnya wala taqrabu zina, jangan kamu dekati. Mendekati saja nggak boleh. Lah mendekati zina ya dengan apa? Dengan melakukan zina-zina kecil ini, dengan matamu melihat pemandangan yang tidak boleh dipandang, tanganmu membalas chat-chat yang tidak penting itu, kemudian menanyakan, mengungkapkan perasaan kepada dia dan yang lain-lain gitu. Jadi disebut zina memang hadisnya mengatakan begitu, zinanya mata dengan melihat, tapi itu bukan zina yang diancam dengan hukuman rajam. Itu zina terakhir, zina paling besar. Tapi itu berawal dari zina kecil-kecil yang terus kemudian berakhir ke tempat seperti itu. Wallahu a'lam. Gitu ya. Alhamdulillah dengan berakhirnya pertemuan ketiga ada sesi tanya jawab kita hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan untuk Ustaz Asmoro dan keluarga yang sudah hadir hari ini. Semoga Ustaz diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkahnya untuk terus berbagi ilmu di Mijen dan semangat dalam cinta Mijen. Mohon maaf atas kelainan yang kita, dan memang kondisinya yang seperti ini kita syukuri saja. Selanjutnya kami persilakan Ustaz untuk boleh berbicara. Jemaah rahimakumullah, tadi ternyata ada sedekah keliling, hasilnya 1.279.000. Barakallahu fi amwalikum wa ahlikum. Semoga harta yang panjenengan keluarkan ini akan menjadi tabungan terbaik di akhirat insyaallah. Selanjutnya bagi ibu-ibu bapak-bapak yang kepengen melihat gerai al-barakah, sana dijual baju-baju murah yang insyaallah dan juga akan dialokasikan untuk kegiatan sosial ini. Silakan boleh untuk berkunjung ke sana. Dan kami rasa sudah cukup. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta